Baik, sahabat-sahabat semua, selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya akan membahas atau merespon terkait komentar pertama di video saya sebelumnya yang berjudul "Judul yang melahirkan masalah" atau "Masalah yang melahirkan judul". Sahabat-sahabat semua, sebelum tonton video ini, alangkah lebih bagusnya tonton dulu video saya sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, video yang berjudul "Judul yang melahirkan masalah" atau "Masalah yang melahirkan judul". Karena apa yang saya paparkan dalam video ini adalah merespon atau menjawab terkait komentar pertama dalam video tersebut. Baik, sahabat-sahabat semua, apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan dalam video ini adalah berdasarkan pandangan atau pemahaman saya. Baik, sahabat-sahabat semua, kita lihat komentar pertama di video saya sebelumnya yang berjudul "Judul yang melahirkan masalah" atau "Masalah yang melahirkan judul". Mohon maaf sebelumnya kakak, berdasarkan apa yang saya pernah lihat dan yang saya dengar dalam rancangan membuat tulisan atau karya mahasiswi yang pada tahap penilaian skripsi, mereka lebih kepada atau dominan menghadirkan judul atau mengkonsultasikan judul kepada dosen dibandingkan dengan mengkonsultasikan masalah. Oleh karena itu, hal yang saya ingin tanyakan, apakah dengan cara atau langkah menampilkan masalah terlebih dahulu dalam membuat tulisan tidak mengadakan penelitian? Kan jikalau diberikan judul terlebih dahulu, maka penelitian juga akan ada di sana. Bagaimana kakak? Baik, sahabat-sahabat semua, berdasarkan apa yang pernah dilihat dan yang didengar oleh sahabat yang memberikan komentar ini, bahwa mahasiswa-mahasiswi yang sudah masuk ke tahap penulisan skripsi lebih dominan untuk mengkonsultasikan judul dibandingkan masalah. Berarti apa yang pernah dia lihat dan yang dia dengar itu sama seperti pengamatan saya selama ini. Mahasiswa lebih dominan untuk mengkonsultasikan judul dibandingkan konsultasi masalah. Kemudian yang memberikan komentar juga bertanya, apakah dengan cara atau langkah menampilkan masalah terlebih dahulu tidak mengadakan penelitian? Kan jikalau diberikan judul terlebih dahulu, maka penelitian juga akan ada di sana. Bagaimana kakak? Baik, sahabat-sahabat semua, terkait dengan pertanyaan dari sahabat yang memberikan komentar, bahwa justru karena masalahnya kita tahu terlebih dahulu, maka kita bisa melakukan penelitian. Kalau masalahnya kita belum tahu, apa yang kita akan teliti? Dan metode yang digunakan untuk penelitian nanti metode apa? Nah, kan masalahnya ini belum tahu. Ya. Dan persyaratan untuk melakukan penelitian adalah ketika masalahnya kita sudah tahu, kemudian kita menawarkan metode apa yang cocok, yang tepat untuk melakukan penelitian, ya itu kan pada tahap penulisan skripsi ada bab 1, bab 2, bab 3. Setelah bab 3 selesai, baru kita bisa melakukan penelitian. Di bab 1 kita membahas terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian manfaat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian yang bab kedua, kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Nah, di bab 3 ini, metode apa yang kita gunakan untuk melakukan penelitian? Itu kalau masalah terlebih dahulu berarti kita bisa melakukan penelitian. Tetapi kalau judul yang melahirkan masalah itu kan, ya bagi saya itu tidak masuk akal ya. Itu kan jikalau judul dilahirkan terlebih dahulu, maka penelitian juga akan ada di sana.
Oke, judul terlebih dahulu, maka penelitian akan ada di sana. Boleh kita judul duluan. Ya, kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita melakukan penelitian ketika kita melewati bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, kalau kita judul yang terlebih dahulu, dari judul yang melahirkan masalah, kemudian kita melakukan penelitian, kita kan belum tahu masalahnya, belum tahu toh. Nah, di penelitian baru kita tahu. Nah, yang kita tulis di latar belakang masalahnya ini apa? Atau yang kita tulis di latar belakang masalah ini dari mana? Kan masalahnya kita belum tahu. Ya, kita tahu masalahnya itu ketika turun penelitian. Nah, sementara sebelum kita turun penelitian harus melewati bab 1, bab 2, bab 3. Dan di bab 1 itu ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Nah, kemudian baru kita melakukan penelitian. Di latar belakang ini kita mengulas masalah yang terjadi di lapangan. Ya, di bab 1 mengulas masalah atau persoalan di lapangan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Begitu semakin dalam kita akan pasti mendapatkan judul. Dan di bagian akhirnya itu pas kita mau mendapatkan judul, ada kata-kata yang bunyinya seperti ini. Melihat fenomena yang terjadi di atas, maka saya mengangkat judul seperti ini. Atau berdasarkan masalah yang terjadi di atas, maka saya mengangkat judulnya seperti ini. Atau dengan kata lain, latar belakang adalah alasan sehingga adanya judul. Ya. Latar belakang itu alasan sehingga adanya judul. Sehingga kalau orang bertanya, mengapa kamu angkat judulnya seperti ini? Nah, jawabannya itu ada di latar belakang. Karena masalah yang terjadi di lapangan seperti ini, seperti yang ulas di latar belakang. Baik, sahabat-sahabat semua, kurang lebih untuk menjawab atau merespon komentar pertama di video saya yang berjudul judul yang melahirkan masalah atau masalah yang melahirkan judul seperti ini. Dan saya perlu tekankan lagi kepada sahabat-sahabat semua bahwa apa yang saya sampaikan tadi atau apa yang saya paparkan dalam video ini tadi berdasarkan pemahaman atau berdasarkan pandangan saya. Jadi jika sahabat-sahabat semua ingin bertanya, silahkan klik di kolom komentar. Dan terima kasih karena telah tonton video saya sampai selesai. Dan selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.